warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana sih konsep pendidikan menurut Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai 11. Itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan lilladzina kafarum ro'ata nuhin wa mro'atu lutin ka'anna tahta abdina min ibadina solihaini faqatamahuma falam yuqiyana anhuma minallahi syai'an wa qila dakhulan naro ma'ad dakhilin. Sedangkan ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aunun idh qalat rabbibni indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Yang artinya Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba soleh dan diantaranya hamba-hamba kami. Lalu, kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka, suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Sedangkan ayat 11 yang berarti, dan ingatlah Maryam ayat 11 yang berarti, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan ayat 12 yang berbunyi, wa maryamal baita imronal lati ahsanat farjaha kuna fihi miruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qatina. Yang artinya, dan ingatlah Maryam binti Imron yang memelihara kemaluannya, maka kami tiupkan ke dalam hatinya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, pada kata daraballahu masalan lilladzina kafaru, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yakni dalam pergaulan mereka dengan kaum muslim, begitu pula sebaliknya, bahwa hal tersebut tidak bermanfaat apapun bagi mereka dan tidak dapat membela mereka di hadapan Allah jika iman tidak meresap dalam hati mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan itu melalui firman berikutnya. Yang pertama, mereka diumpamakan seperti istri Nuh dan istri Lut. Yang keduanya berada di bawah penguasaan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Nah, lalu kedua istri tersebut yang berkhianat kepada suaminya, maksudnya dalam hal keimanan. Keduanya tidak seiman dengan suaminya masing-masing dan tidak membenarkan pula kerasulan keduanya. Nah, sedangkan Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari Musa ibnu Aisyah dari Sulaiman ibnu Qaram bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas mengatakan, sehubungan dengan makna firman-Nya, lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, bahwa keduanya tidak berbuat zina. Adapun pengkhianatan yang dilakukan oleh istri Nuh ialah karena dia memberitahukan kepada kaumnya bahwa Nuh gila. Sedangkan pengkhianatan yang dilakukan oleh istri Lut ialah karena dia memberitahu kaumnya akan tamu-tamu lelaki suaminya. Nah, sedangkan perumpamaan untuk seorang yang beriman itu diumpamakan pada ayat 11 pada istri Fir'aun. Menurut para ulama, istri Fir'aun memilih tetangga sebelum memilih rumah. Hal yang semakna telah disebutkan dalam satu hadis yang berpredikat marfu', wa najji min fir'auna wa amalihi, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Istri Fir'aun bernama Aisyah binti Muzarim radhiyallahu anhu. Abu Ja'far Ar-Razi telah meriwayatkan dari Arabi ibnu Abnas dari Abu Aliyah yang mengatakan bahwa imannya istri Fir'aun melalui iman istri bendahara Fir'aun. Kisahnya bermula ketika istri bendahara duduk menyisiri rambut anak perempuan Fir'aun. Lalu sisir yang digunakannya itu terjatuh dan dia berkata, celakalah orang yang kafir kepada Allah.
Maka anak Fir'aun bertanya kepadanya, apakah engkau punya Tuhan selain ayahku? Istri bendahara menjawab, Tuhanku, Tuhan ayahmu dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Maka anak perempuan Fir'aun menamparnya dan memukulnya, lalu ia melakukan hal itu kepada ayahnya. Lalu kisah itu pun berlanjut, anaknya melaporkan kepada ayahnya. Fir'aun memerintahkan agar istri bendahara ditangkap, lalu ia menanyainya, apakah engkau menyembah Tuhan selain aku? Istri bendahara menjawab, ya Tuhanku, ya Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah, dan hanya kepadanya lah aku menyembah. Lalu Fir'aun menyiksanya dengan mengikat kedua tangan dan kedua kakinya pada pasak-pasak dan melepaskan ular-ular berbisa untuk mengerumuninya. Istri bendahara dalam keadaan demikian hingga pada suatu hari Fir'aun datang dan berkata, apakah kamu mau menghentikan keyakinanmu itu? Tetapi istri bendahara itu justru menjawab, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Oke. Berdasarkan cerita tersebut hingga akhir dia tetap mempertahankan keimanannya. Nah, istri Fir'aun mendengar pembicaraan roh. Istri bendahara tersebut tetap tidak mau meninggalkan keimanannya. Nah, sungguh aku akan menyembelih anak laki-lakimu, yang dikatakan oleh Fir'aun. Di hadapanmu jika kamu tidak mau melakukan apapun yang kuperintahkan, dia tetap menjawab, laksanakanlah apa yang ingin kau putuskan. Dan benar-benar akhirnya Fir'aun menyembelih anak laki-laki yang ada di hadapannya, dan sesungguhnya roh anak laki-lakinya menyampaikan berita gembira kepadanya dan mengatakan, hai ibu, bergembiralah, sesungguhnya bagimu di sisi Allah ada pahala dan ini. Akhirnya ia tetap bersabar dan teguh dalam penyiksaan itu. Di hari yang lain Fir'aun datang lalu mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya, maka ia menjawab dengan kata-kata yang sama. Kemudian Fir'aun memilih lagi putranya yang lain di hadapannya, dan roh putranya itu menyampaikan berita gembira pula kepada ibunya. Saya berkata, hai ibu, bersabarlah karena sesungguhnya bagimu di sisi Allah ada pahala yang besar sekali. Ternyata istri Fir'aun mendengar pembicaraan roh kedua putra istri bendahara itu. Akhirnya ia beriman. Lalu Allah mencabut nyawa istri bendahara Fir'aun itu dan menampakkan pahala dan kedudukannya serta keilmuannya di sisi Allah di mata istri Fir'aun, sehingga keimanan istri Fir'aun bertambah kuat dan begitu pula keyakinannya. Nah, lalu Allah juga menampakkan keimanan istri Fir'aun kepada suaminya. Maka Fir'aun berkata kepada para pemimpin kaumnya, bagaimanakah pengetahuan kalian tentang Aisyah binti Muzahim? Ternyata mereka memujinya. Maka Fir'aun berkata kepada mereka, sesungguhnya dia sekarang menyembah selainku. Mereka berkata kepada Fir'aun, kalau begitu bunuh saja dia. Maka dibuatkanlah untuknya 4 buah pasak. Kemudian kedua tangan dan kaki Aisyah diikat pada masing-masing pasak. Lalu Aisyah berdoa kepada Allah yang disitir oleh dalam firman-Nya, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Dalam Quran surah Al-Tahrim ayat 11. Fir'aun datang menyaksikan ucapannya itu, lalu Aisyah tertawa ketika menyaksikan rumahnya di surga. Maka Fir'aun berkata, tidakkah kalian heran dengan kegilaan ini? Sesungguhnya kita menyaksikannya sedangkan dia tertawa. Maka Allah mencabut nyawa Aisyah dan menempatkan Aisyah di dalam surga. Di dalam surga. Semoga Allah melimpahkan ridhonya kepadanya. Lalu pada ayat 12, Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, yakni memelihara dan menjaga kehormatannya, al-ihsan artinya memelihara kesucian dirinya dan kehormatannya, yaitu malaikat Jibril, karena sesungguhnya Allah mengutus Jibril kepadanya dalam rupa seorang manusia yang sempurna dan memerintahkan kepada Jibril agar meniupkan dalam baju kurungnya sekali tiup dalam mulutnya, maka tiupan itu turun ke bawah dan memasuki farjinya, lalu terjadilah kehamilan karenanya, yaitu mengandung Isa alaihissalam. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, maka tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia benar-benar beriman kepada takdir dan syariatnya. Dan dialah termasuk orang-orang yang taat. Jadi Maryam termasuk orang-orang yang taat di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 12. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Daud ibnu Abul Furat dari Al-Aiba Al-Ikrimah dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat satu garis di tanah sebanyak 4 garis, lalu bertanya, tahukah kalian
tahukah kalian apakah ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini menggambarkan wanita-wanita ahli surga yang paling utama, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim atau bekas istri Fir'aun. Demikianlah tafsir daripada tafsir surah Ibnu Katsir. Tidak jauh berbeda, di dalam tafsir Jalalain juga menjelaskan bahwa istri Nuh dan istri Lut merupakan perumpamaan bagi orang-orang kafir. Sedangkan istri Fir'aun merupakan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Dan Maryam, lafal ini diatafkan kepada lazam imro'atu Fir'auna, putri Imron, yang memelihara kehormatannya, menjaga kehormatannya. Nah, dalam tafsir Quraisy Shihab, Allah menyebutkan satu keadaan menakjubkan yang dapat menunjukkan keadaan serupa orang-orang kafir, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lot. Keduanya berada di bawah penguasaan dua orang hamba pilihan Kami yang soleh. Serta Allah memberikan perumpamaan istri Fir'aun kepada orang-orang mukmin ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah yang dekat dengan rahmat Engkau di surga. Selamatkanlah aku dari kekuasaan dan perbuatan Fir'aun yang sangat zalim, dan selamatkan aku dari kaum yang melampaui batas. Lalu Allah juga membuat Maryam putri Imran sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, karena ia telah menjaga kehormatannya. Nah, selanjutnya, bagaimana konsep pendidikan dalam surah At-Tahrim ayat 10-12. Dalam ayat 10, pelajaran tentang kegagalan dalam pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga bukan jaminan keimanan. Meskipun istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut hidup dalam lingkungan keluarga Nabi, mereka tetap memilih jalan yang menyimpang. Itu menunjukkan bahwa pendidikan dalam keluarga yang baik belum tentu menjamin keimanan seseorang. Yang kedua, pentingnya penerimaan ilmu dalam hati yang bersih. Pendidikan agama harus diterima dengan hati yang terbuka. Jika seorang menolak kebenaran, maka pendidikan yang diberikan tidak akan berpengaruh. Sedangkan ayat 11 itu tentang keteladanan dalam pendidikan keimanan. Pendidikan keimanan bertahan meskipun dalam lingkungan yang buruk. Istri Fir'aun, yaitu Asiyah, tetap beriman walaupun berada di lingkungan yang penuh dengan kekufuran. Ini menunjukkan bahwa seseorang dapat memperoleh pendidikan agama secara mandiri, bahkan jika di lingkungannya tidak mendukung. Yang kedua, keteguhan iman sebagai buah dari pendidikan yang benar. Aisyah menjadikan contoh bahwa keimanan yang kuat akan membentuk karakter yang tangguh dalam menghadapi ujian hidup. Nah, pada ayat 12, pendidikan tentang kesucian dan keutamaan ilmu. Pendidikan membentuk kesucian dan ketaatan. Maryam menjadi contoh teladan dalam menjaga kesucian dan ketaatan kepada Allah. Pendidikan yang benar akan menghasilkan pribadi yang menjaga kehormatan diri. Lalu yang terakhir, ilmu sebagai dasar keimanan. Maryam disebut sebagai orang yang membenarkan kitab-kitab Allah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan yang berbasis ilmu akan menguatkan keyakinan dan membawa seseorang kepada ketaatan yang teguh kepada Allah.